Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kok cuma depan Umi ya? Kenapa yang laki-laki, yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh gak jawab? Nah, kita ulangi ya. Sudah sarapan? Belum? Nah, ini Umi ada door prize. Nah, ini di depan nih ya. Nanti ketika ada yang jawab pertanyaan, boleh insya Allah dapat door prize-nya. Tapi syaratnya jawab salam dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah pantas kan kayak ustadz-ustadz itu nah, ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala bil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di pagi yang mendung ini membuat suasana yang sangat syahdu, membuat ananda kami semua dan guru-guru tercinta duduk manis, tenang, tidak kepanasan, serasa kita diridhoi oleh Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda dari Arab, pembebas dari kejahilian, menjadi terang benderang Islam menyebar ke seluruh dunia hingga ke Indonesia. Akhirnya kita bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Kita ucapkan salam kepada Rasul kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dengan jajaran Waka, Ibu Kajur, dan sahabat-sahabat kami yang ada dalam majelis guru yang kami banggakan, dan ananda semua yang soleh, soleha, yang hebat, yang bisa dibanggakan, yang Umi cintai karena Allah. Hari ini Umi dapat amanah dan semoga bisa menjalankan amanah. Umi mengambil tema yaitu 4 tipe termasuk yang mana? Ya, kita termasuk yang mana? Kenapa kok kita ngomong kita, bukan kalian termasuk yang mana? Kenapa? Karena Umi dulu, Bapak Ibu guru dulu itu juga pernah
jadi anak. Sampai sekarang pun masih jadi anak. Dulu nggak langsung seperti ini. Langsung bapak kepala sekolah lahir langsung memimpin SMK satu orang, Mbak. Tidak. Lahir, oe, oe, oe. Nah, kan gitu ya. Ya. Nah, bayangkan coba guru-guru yang di depan sini, bapak kepala sekolah, kalian juga bayangkan, pernah nggak dulu kalian Nah, pernah nggak? Ompol. Siapa yang nyabuin? Oma. Ya kan? Oma. Yang kalian ini dimintain, nah tolong sapu dulu. Ya. Tunggu dulu. Apa yang tunggu dulu tadi? Mega HP. Udah, bukan anak SMK. Ya. Jadi apa? Judul kita adalah 4 tipe anak dalam Al-Quran. Kenapa Umi ngambil dari Al-Quran sayang? Kenapa? Karena itulah perjuangan Rasul kita yang membebaskan manusia dari zaman kegelapan menuju terang benerang, yaitu membawa mukjizat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kisah zaman dulu. Nabi Adam ada sebelum Rasul lahir. Kemudian zaman yang akan datang juga diceritakan. Kalian pengen tahu buah apa yang akan bisa kalian makan di surga, tapi kalian temukan di dunia? Pintar, Latin. Ya, sini, maju ke depan. Yang ngomong Buanti tadi. Nah, sini kakak. Sini, coba. Iya, kakak. Ya, yang sini. Nah, pintar. Sini saya. Nah, kan langsung dapat ya. Nah, sini. Alhamdulillah. Harapan ya. Nah, ya, barakallah. Iya, alhamdulillah. Cuma jawab buatin. Nah, buah apa lagi coba? Kurma. Yang biasa kali makan, manis-manis, bisa untuk kolak. Kurma. Apa sayang? Kurma. Pisang, iya. Siapa yang jawab pisang tadi? Coba dari sebelah sana, si anak bujang, anak soleh, ke sini. Cepat, masih ada ini. Ayo, nggak usah malu-malu, buah pisang. Kalau nggak di skip loh ya. Oke, buah pisang, ya. Ada bisa kita makan di dunia, bisa. Tapi nanti di surga itu rasanya luar biasa, yang kita tidak bisa merasakannya sekarang. Oke, jadi 4 tipe dalam Al-Quran. Kita termasuk yang mana? Kenapa kok kita? Karena Umi juga punya orang tua, para guru juga punya orang tua. Dan orang tua kita bukan cuma orang tua yang di rumah. Ternyata bapak, ibu, guru kita itu juga orang tua kita, yang mana terkadang kita tidak sadari. Umi bahas ya satu-satu. 4. Yang pertama, ingat-ingat masih ada ini hadiahnya di depan. Karena yang pisang tadi nggak mau maju, malu-malu. Kalau malu-malu malah nggak dapat lah hadiah, ya kan? Oke, yang pertama catat ya. Dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini semua hafal. Ya, hampir semua hafal. Sering kita doakan. Ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ya kan? Pernah nggak doa itu? Pernah? Belum? Serius? Belum? Allahu Akbar. Catat ya. Ya, itu adalah seorang tipe anak yang paling dirindukan surga, yang paling dibanggakan orang tua, yang paling dirindukan orang tua dan juga guru.
Siapa dia? Apa namanya? Di Al-Quran dikatakan tadi qurrata a'yun. Apa artinya qurrata a'yun? Penyejuk hati. Jadi kalau mandang itu siswa itu sejuk kali. Orang tua mandang kalian, ya Allah, tenangnya ya Allah, anak surga ini ya Allah. Inilah yang bisa membawa kami ini ke surga-Mu ya Allah, gitu ya. Jadi apa? Jadi di dalam surat Al-Furqan tadi, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Umi cerita ya, zaman dahulu, dan ini real, bukan kayak kisah-kisah anime yang kalian suka. Ya, jadi apa? Ada seorang sahabat, bukan sahabat. Beliau hidup masa Rasulullah di Yaman. Rasulullah dari Mekah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah menetap di Madinah. Di zaman ini hiduplah seorang pemuda miskin, ganteng, yatim, ya, tapi miskin. Namanya siapa? Ingat? Nah, siapa yang bisa? Ada hadiah. Uwais al. Ayo, Umi sudah kasih clue. Uwais al. Kok siapa ya? Uwais al. Nah, pintar, masya Allah, dari sebelah sana terus. Sini. Ada nanti teman. Bisa aku sini teman. Ayo. Uwais al-Qarni. Tahu kalian sayang? Dia seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Kenapa tidak disebut sebagai sahabat Rasul? Kenapa? Karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Walaupun hidup semasa kita di sini, Rasul itu di Pekanbaru, tapi nggak pernah ketemu. Uwais al-Qarni pernah ke Madinah mau nemui Rasul. Rasul perang, mau ditunggu. Ingat orang tuanya yang lumpuh, yang tua, baliklah sampai meninggal nggak ketemu Rasul. Makanya disebut bukan sahabat, tapi tabi'in. Sehingga apa? Uwais al-Qarni ini, Rasul sampai bersabda, besok ketika kalian ketemu seorang pemuda dari Yaman namanya Uwais al-Qarni, sampai masuk dalam hadis. Coba hebatnya laki-laki pemuda ini, walaupun dia anak yatim dan miskin, ya. Sampaikan salamku kepada dia, dan jangan lupa kalian minta doanya. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada rombongan itu dari Yaman. Umar bin Khattab tanya, ini dari Yaman? Iya. Ada di antara kalian yang namanya Uwais al-Qarni? Uwais? Lai. Ya, ada adanya. Jadi apa? Jadi dikatakan bahwa oh itu mana pengembala, karena miskin ya. Jadi apa? Rasul sampai menyebutnya seperti itu. Kenapa? Ternyata baktinya dia kepada orang tuanya, masya Allah. Ibunya lumpuh, minta pergi haji, digendong, gak punya duit, dicarikan, digendong dari Yaman ke Mekah, ke Madinah, balik lagi ke Yaman. Akhirnya ibunya meninggal, selesai tugas beliau, masya Allah. Dan terkenallah beliau itu sampai kemana-mana. Doanya ketika mengangkat tangan kayak gini nih, walaupun tidak terkenal itu di bumi, doanya langsung diijabah sama Allah. Apa itu sayang? Kuncinya tadi apa tadi? Berbakti kepada orang tua, masya Allah. Semoga kita yang termasuk yang ini ya. Amin. Tipe yang kedua, apa itu? Perhiasan dunia. Perhiasan dunia disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di dalam
hari Jumat atau malam Jumat, ayat 46, yang mana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak perhiasan ini contohnya, misalnya pintar, ini tipe yang kedua, pintar, juara terus, lomba juara terus, piala banyak kali. Ya, ada nggak kayak gitu? Ya, banyak kali pialanya. Namun cuma perhiasan dunia. Ya, iya. Kalau perhiasan dunia sama dengan sifat dunia. Dunia itu fana. Jadi apa? Hanya bisa dibanggakan di dunia. Berarti apa? Berarti tidak termasuk yang pertama tadi, soleha. Soleha qurrata ayun. Kenapa? Dia hanya berbangga-bangga dengan gaya yang ada di dunia. Udah hebat dia lupa. Nah itu. Ini tipe yang kedua. Kita yang mana? Kemudian tipe yang ketiga, yaitu ujian. Anak itu bisa menjadi ujian. Siswa bisa jadi ujian atau fitnah. Ya. Kenapa? Karena dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 28, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Contohnya ujian itu kayak mana coba? Siapa yang kenal Raja? Najah. Tahu anak kecil dari mana ya dulu dia? Sulawesi ya? Atau dari mana? Kalimantan ya ini. Najah seorang anak yang lumpuh otaknya tapi hafal 30 juz. Ingat? Yang dihabis Quran? Ingat ya? Nah, andaikan kalian punya adik yang seperti itu, andaikan suatu saat punya anak yang tidak bisa apa-apa sampai besar, dicebokin kayak bayi, padahal dia sudah umur 20 tahun, 50 tahun, ya ini namanya anak ABK, anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi apa? Gimana menerima kayak gitu? Ya, itulah yang namanya ujian. Dan anak-anak seperti ini adalah anak yang bisa membuka pintu surga. Ada nggak yang lagi kebutuhan khusus ini? Enggak ya. Nah, alhamdulillah sehat semua. Nah, ini kita tipe yang mana lagi? Ada lagi tipe yang keempat. Apa tipe yang keempat itu, Mi? Yang keempat, anak adalah musuh. Astagfirullahaladzim. Anak kok musuh sama bapak ibunya? Anak kok jadi musuh sama gurunya? Kenapa Mi kok bisa seperti itu? Itulah yang namanya karakter yang paling buruk, yang menjadi penghalang orang tua melakukan kebaikan. Bahkan orang tua mau ibadah itu susah. Jadi ya, anak ini dikatakan sebagai musuh, seperti halnya anak durhaka. Siapa yang menorehkan nama yang buruk orang tua? Jadi hati-hati kalau sampai dipanggil guru BK. Kasus apa nih? Hati-hati ya. Kasus ringan kah? Bolos kah? Cabut kah? Di dalam aturan sekolah, oke, ya, ini masih ringan. Tapi kalau sampai yang hal-hal yang gak bener, ya Allah, na'udzubillah min zalik, itulah yang namanya Allah, nak. Kalian kok gak mikir kemarin mau melakukan itu? Nah, ini apa nih? Ya, yang suka main TikTok, habis itu kebablasan, ya, entah apanya yang dibuka dan lain sebagainya. Habis itu
entah pacaran kebablasan, kemudian nauzubillah min zalik. Siapa yang malu? Nanti yang ditanya itu siapa? Anak siapa? Siapa bapaknya? Coba malunya itu di sini. Nah, kan gitu. Nah, jadi apa? Jadi anak itu bisa menjadi musuh. Anak-anak Umi yang Umi banggakan, yang Umi cintai karena Allah. Kalian kenal yang namanya Hindun? Nah, Umi cerita sedikit ya. Hindun itu adalah seorang perempuan dari Mekah. Dia cerdas, pemberani. Tapi sayang, ketika jahiliyah, Hindun pernah mau makan jantungnya Hamzah, paman Rasulullah. Dibelah itu dada Hamzah, kemudian dimakan. Tapi Allah nggak ridho, muntah lagi itu Hindun. Itu ketika jahiliyah. Tapi ketika Hindun sudah masuk Islam, tahu kalian bagaimana cintanya kepada Rasulullah? Berubah 180 derajat. Loh, berarti nih manusia itu bisa berubah? Bisa. Jadi kita tidak bisa ngomong, oh ditakdirkan, memang otaknya memang kayak gini kok. Memang ditakdirkan nakal. Hati-hati juga dengan doa orang tua. Doanya sakti. Maka ketika kita pada posisi keempat, musuh, ya Allah, hati-hati. Doa orang tua itu, mohon maaf ya, ada kata-kata gini, ini gak buat tua ngomongnya, otakmu taruh mana? Nah ini keras pula itu suaranya ya. Kemudian nanti kalau kata-katanya, moga-moga kamu jadi bla 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 bla, yang jelek-jelek kayak gitu. Ya Allah, hati-hati. Apalagi guru sama ya. Jadi apa? Usahakan kita jadi tipe yang pertama. Apa tadi? Khurrata ayun. Ketemu guru, assalamualaikum Bu. Ya. Habis itu salam, habis itu tidak lupa mendoakan. Ketika lulus kalian tidak lupa menyapa. Ini banyak nih, ada yang lulus habis itu pura-pura nggak tahu. Jangan kayak gitu. Ya, paham? Nah, jadi ini saja yang Umi sampaikan kepada kalian. Yuk kita menjadi pribadi yang baik, anak yang soleh soleha, khurrata ayun, yang bisa membanggakan orang tua kalian dan tentunya guru-guru kalian. Semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Nah, sebelum Umi akhiri, Umi tanya, masih ada sayang Umi bawa ke sana lagi. Ya, sebutkan 4 tipe anak dalam Al-Quran. Ada 4. Cepat, maju ke depan. Yuk, waktu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranum Alia Puspita dari kelas 10 TKJ 1. Khurrata ayun, perhiasan dunia, ujian, anak adalah musuh. Hah? Satu aja? Suruh ngambil banyak kok. Gak mau? Masya Allah, gak mau. Nanti suruh ngambil. Ya, barakallah. Itu produk sendiri sambil promosi ya. Nasi uduk. Kalau guru kewirausahaan, kalau ceramah ya balik lagi ke bisnisnya ya. Oke, ada lagi. Surah apa yang menunjukkan bahwa kita adalah perhiasan dunia? Seorang anak disebut perhiasan dunia. Tuh dari sini semua itu. Masya Allah. Dicatat nih, wali kelasnya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Rizky Debi, saya dari kelas 10 TKJ 1. Surat Al-Fatihah ayat 46. Alhamdulillah, barakallah. Silakan diambil. Masya Allah, selamat. Barakallah. Mom, satu-satu diambil. Boleh loh ngambil lebih dari satu. Oke, satu lagi ya, masih ada. Nah, Qurrata Ayun, surat berapa? 74. Oke.
Oh, pinter-pinter anak Mam Ica nih ya, cantik-cantik pula kayak wali kelasnya, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Azira Radatul Ais dari kelas 10 AKL 2. Ayat Al-Furqan 74 ini. Ambil, Masya Allah. Habis diborong sama anaknya Mam Ica. Tepuk tangan kepada wali kelas dan anaknya yang hebat. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum.